Tapi ketika misalnya kita bicara kesehatan, banyak orang yang ingin sehat, tapi dia tidak mau mempersiapkan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Pajar dalam acara Ngobras, ngobrol santai soal kesehatan. Sahabat, setelah melewati masa pandemi ini, perasaan kita tuh mendapatkan banyak pelajaran ya dari pandemi ini. Yang tadinya tidak menyukai pola hidup sehat, tiba-tiba jadi mengikuti pola hidup sehat. Kemudian yang tadinya hanya sekedar cuci tangan sebelum makan, sekarang jadi sering cuci tangan. Bahkan penggunaan masker yang biasanya digunakan hanya di momen-momen tertentu, saat ini sudah menjadi habit. Nah, ada satu hal yang ingin coba saya sampaikan tentang hal yang tidak dapat didelegasikan di dalam kehidupan. Ini sebuah nasihat yang saya dapatkan dari guru saya. Ternyata ada satu hal yang nggak bisa didelegasikan kepada orang lain. Tentang apa? Tentang kesehatan. Seseorang yang ingin sukses, biasanya dia akan mempersiapkan diri. Tapi ketika misalnya kita bicara kesehatan, banyak orang yang ingin sehat, tapi dia tidak mau mempersiapkan hal tersebut. Pasti kita akan bicara tentang 3P. Pola hidup, ya, pola pikir, pola makan. Nah, sahabat, ketika kita bicara tentang pola hidup, berarti masuk dalam tatanan body clocks. Bagaimana mengatur tentang jam istirahat, ya, mengatur seberapa banyak rentan aktivitas. Itu semua sudah diatur oleh tubuh kita. Karena Allah ciptakan tubuh kita ini dalam bentuk sesempurna mungkin. Kemudian pola makan. Makanan yang kita makan ini apakah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh? Atau juga misalnya tentang pola pikir. Banyak orang yang hidupnya sehat, makannya sehat, tapi pola pikirnya ini masih negatif. Tetangganya beli kulkas, kita yang kedinginan. Nah, ini merupakan sebuah kesatuan yang sebetulnya tidak dapat dipisahkan jika kita ingin menggapai kesuksesan. Sahabat, ada 6 tips yang bisa kita sharing pada saat kesempatan kali ini. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hakikat sukses dan sehat. Yang pertama adalah bersyukur. Seperti di video-video sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwasanya Allah menciptakan kita ini dalam bentuk sesempurnanya mungkin. Kebayang kalau kita tidak diberikan tulang punggung, maka kita ini tidak lebih dari seperti pakaian kotor yang teronggok di ujung, di sudut kamar kita. Nah, ini wajib kita mengucapkan syukur, karena semua yang Allah berikan kepada kita adalah amanah, titipan. Kapan saja Allah bisa ambil itu. Apa bentuk syukur yang real, yang bisa kita lakukan? Ya, kita rawat. Contoh, Allah mengamanahkan lambung kepada kita. Untuk apa? Membantu proses pencernaan. Maka rawat lambung itu dengan baik. Jaga asupan makanannya. Jaga polanya. Jaga jam piketnya. Kalau lambungnya sehat, maka akan menghasilkan pikiran yang positif. Kemudian apalagi? Melakukan olahraga, olah fisik. Karena apa? Seperti yang disampaikan oleh Rasul, bersedekahlah lewat 2 rakaat di pagi hari gitu ya. Jadi ternyata 2 rakaat di pagi hari itu sholat duha bukan hanya sekedar ritual, tapi di situ ada pergerakan, di mana gerakan-gerakan sholat merupakan gerakan-gerakan terapi. Kemudian yang kedua, banyak mengkonsumsi air putih. Jadi mengkonsumsi air putih ini sangat luar biasa dan tidak dapat kita hindari karena tubuh kita ini semua terdiri dari cairan. Apa yang terjadi jika kekurangan cairan? Ya banyak. Mulai apa? Dehidrasi. Ketika dehidrasi, pikiran tidak dapat digunakan untuk berpikir secara sempurna. Fisiknya akan jadi lemah. Kemudian apa lagi, Kang? Nah, yang ketiga, makanan-makanan yang sehat dan baik. Makanan-makanan sehat yang baik itu makanan-makanan yang apa? Yang mengandung gizi seimbang. Jadi tubuh kita ini bisa bergerak, bisa berjalan, bisa melakukan segala sesuatu karena ada energi yang kita dapat dari makanan yang kita konsumsi. Maka kita membutuhkan makanan-makanan yang baik. Kemudian olahraga. Olahraga seperti apa yang bisa dilakukan? Semua jenis olahraga bisa dilakukan. Yang penting dilakukan dengan rasa bahagia. Karena tubuh kita ini satu kesatuan yang ketika tidak digunakan salah satunya, maka akan terjadi masalah. Kemudian apalagi, Kang? Bersilaturahmi. Ya. Yang kelima ini silaturahmi. Silaturahmi ini sangat luar biasa manfaatnya. Jadi tidak salah jika Rasulullah menyampaikan bahwasanya salah satu pintu datangnya rezeki ya lewat silaturahmi. Karena dengan silaturahmi kita ini makhluk sosial.
bukan makhluk yang sendiri. Jadi kita harus terus berkomunikasi, harus terus melakukan interaksi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah berpikir positif. Jadi pikiran ini menjadi kunci dari kesehatan itu sendiri. Walaupun secara sistem pikiran ini menjadi peringkat kedua setelah spiritual. Tapi mau tidak mau ada kaitan antara organ dengan psikis itu sendiri. Ketika kita berpikir negatif, berpikir sesuatu yang tidak baik, akan menjadi sebuah rangkaian yang terakhirnya bermanifestasi menjadi penyakit. Sahabat, ingat, mulai hari ini kita lakukan 6 hal yang bisa membuat kita sukses, berkah, dan bahagia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.